Lanjutan cerita novel 3 Harta Ayah Misterius Ternyata Seorang Bos Besar. Bab 226. Mengingat hal ini, tangan Tracy melunak. Alih-alih mendorongnya, ia balas dendam dengan menggigit bahu Daniel sekeras-kerasnya. Tampak telah menggunakan seluruh kekuatannya. Tetapi, Daniel tampak tidak kesakitan sama sekali, ia tidak melawan dan tidak mendorongnya. Membiarkannya menggigit dirinya. Setelah bibirnya merasakan rasa darah, Tracy baru berhenti. Menatap Daniel tanpa menunjukkan kelemahan. Bagus sekali. Daniel menyukai energi liarnya, ia meremas pipinya dan menggosok lembut bibirnya dengan ibu jari. Di bibir itu ada noda darahnya. Ada hasrat gelap di dalam matanya, tenggorokannya berkedut sedikit, ia berbicara dengan suara serak, "Malam ini, aku akan membereskanmu baik-baik." Setelah itu, ia hendak mundur. Bagaimanapun masih ada masalah penting. Ia bukanlah orang yang serakah dengan cinta dan melupakan urusannya. Tetapi, Tracy mana mungkin menghilangkan kesempatan ini, ia bergegas merangkul lehernya dan menciumnya dengan panas. Daniel terdiam, tubuhnya mematung di sana. Ciuman Tracy seperti api dan seperti badai hujan. Ia canggung, namun ia bersikap antusias dengan berani. Melakukan segala kemungkinan, mencium bibirnya seperti biasanya Daniel menciumnya. Hanya bisa menggunakan cara ini untuk menahannya. Agar Daniel tidak menginterogasi Beatrice dan Frank. Agar rahasia anak-anaknya aman terlindungi. Tetapi, ia tidak tahu ia sedang bermain api. Dengan segera, hasrat keinginan yang ditahan-tahan Daniel melonjak karenanya. Ia tidak bisa mengontrol diri lagi. Sekali lagi tubuhnya menekan Tracy, sambil menciumnya dengan lancang, tangannya bergerak naik turun. Walaupun Tracy sangat ketakutan hingga gemetar, tetapi ia tetap berkoordinasi dengan antusias. Dengan cepat, mereka berdua terjalin seperti simfoni cinta yang memainkan ikatan cinta dan benci. Tracy ingin membuka kemeja melihat pinggang belakangnya, namun tangannya ditahan oleh Daniel. Lalu, Daniel memberinya hukuman yang lebih ganas dan liar. Tracy sama sekali tidak memiliki tenaga untuk memeriksanya lagi. Tetapi, tindakan pencegahan Daniel juga menunjukkan bahwa dirinya telah melakukan sesuatu yang tidak ingin diketahui. Di bagian kabin pengemudi, pengawal yang menyetir bernama Hartono merasakan pergerakan di belakang. Wajahnya memerah karena malu. Rian yang berada di kursi penumpang berdeham dan bergumam, "Setir mobil dengan baik, jangan berpikir sembarangan." "Bukan, aku tidak berani berpikir." Hartono bergegas menjelaskan, "Hanya saja, Kak Rian, apakah kita tetap ke ruang rahasia ini?" Rian serius berpikir, "Kita tidak boleh melanggar perintah Tuan Daniel, tetapi aku rasa dengan staminanya itu, ini akan makan waktu lama. Jadi, cari tempat tenang, berhenti dulu." "Paham." Penyiksaan ini berlangsung hingga malam hari. Tracy benar-benar lelah, ia tertidur di atas sofa mobil. Daniel mengenakan baju, ia duduk di atas sofa sembari merokok dan melihat Tracy yang tertidur pulas. Pandangannya ruwet. Setelah satu batang rokok terbakar, Daniel mematikan puntung rokok dan membuka sedikit celah jendela mobil, "Pulang." Perintah Daniel kepada Rian. "Hah? Tidak interogasi lagi?" Rian sangat terkejut. "Tidak." Daniel menjawab dengan datar, "Kurung suami istri itu untuk beberapa hari. Lepaskan mereka saat mereka kelaparan setengah mati, agar mereka mengingat baik-baik pelajaran ini." "Baik." Rian menyampaikan perintah itu kepada pengawal lainnya. Pengawal masuk ke kabin pengemudi, menyalakan mesin mobil dan pulang ke rumah. Daniel menutupi tubuh Tracy dengan mantelnya. Ia duduk di samping sambil menatapnya diam-diam. Di kabin pengemudi, Hartono yang menyetir mobil bertanya dengan bingung, "Kak Rian, kenapa Tuan Daniel tiba-tiba berubah pikiran?" Mungkin karena Nona Tracy tidak ingin dia tahu rahasianya, jadi agar Nona Tracy tenang, ia tidak jadi menginterogasi. Rian sangat memahami Daniel. "Oh." Hartono mengangguk setengah mengerti, tidak paham. "Bagus kalau tidak paham, setir mobil dengan baik." Rian memukul belakang kepalanya. Bab 227. Tidak tahu entah sudah tidur berapa lama, akhirnya Tracy terbangun setengah sadar. Ia menyadari dirinya telah kembali ke Villa Daniel. Ia berada di ranjang besar yang biasanya ia tiduri, tubuhnya pegal-pegal. Membalikkan badan masih ingin melanjutkan tidurnya.
Tetapi, tiba-tiba di benaknya terlintas berbagai masalah, interogasi, kebenaran, rahasia. Ia tiba-tiba terbangun dan mencari ponselnya di segala tempat. Cari apa? Suara familiar terdengar, kemudian sosok familiar muncul dari ruang kegelapan. Ia berjalan mendekat dengan membawa aura penindasan, yang membuat orang tak nyaman. Cari ponselku. Tracy kalang kabut melihatnya, ia menyesal di dalam hati. Kenapa dirinya bisa tidur begitu saja? Beberapa jam ini, apakah ia telah selesai interogasi dan mengetahui rahasia anak-anaknya? Di sana. Daniel menunjuk bantalnya. Tracy buru-buru mengangkat bantal dan menemukan ponselnya. Tetapi, ponselnya mati. La mencoba mengaktifkannya, tetapi ponselnya tak ada daya. Ia langsung panik seketika, sebelumnya ia baru ganti ponsel baru. Saat di mobil, ponsel masih punya banyak daya. Sekarang tidak ada daya, apakah karena ditelepon terus-terusan hingga ponselnya mati? Ada beberapa telepon, aku bantu kamu menjawabnya. Daniel berbicara dengan tenang, Alice tidak akan berani mengganggumu lagi, tidurlah dengan tenang. Setelah berbicara, ia hendak pergi. Tunggu. Tracy memanggilnya, kamu sudah menginterogasi Beatrice. Tanya Tracy dengan gelagapan. Menurutmu? Daniel membalikkan badan melihatnya, pandangannya ruwet, ada rahasia apa yang tidak boleh ku ketahui? Aku. Tracy tidak bisa berkata-kata, ia hanya gugup hingga gemetaran. La sudah menebak, seharusnya ia sudah pergi menginterogasi. Dengan karakternya itu, tidak mungkin dapat dibohongi. Pria ini pasti harus mencari tahu dengan jelas. Daniel melihat dirinya yang tampak gemetar dan khawatir. Matanya melihat ke bawah sambil berbicara, mereka itu tidak layak menghabiskan waktuku. Maksudmu? Kamu tidak pergi? Tanya Tracy dengan ragu-ragu. Daniel pelan-pelan mendekatinya, suaranya menjadi lebih serak, kamu begitu berapi-api. Mengikatku tidak melepaskanku. Bagaimana bisa aku pergi? Aku. Dalam seketika wajah Tracy memerah, di dalam benaknya terlintas adegan sebelumnya. Agar dapat menahan Daniel tidak pergi interogasi, ia memulai duluan adegan panas itu. Astaga. Tracy malu menutupi wajahnya, ia ingin sekali mencari celah untuk bersembunyi. Daniel tertawa. Tampang konyol dan bodoh wanita ini benar-benar menggemaskan. Kamu lebih berani sore tadi daripada sekarang. Daniel sengaja menggodanya, tidak minum alkohol, tidak dalam pengaruh obat, tapi kamu begitu ramah padaku. Aku. Tracy baru saja ingin bicara, tiba-tiba ia teringat satu poin penting, kamu pernah melihat tampangku dalam pengaruh obat. 2 kali ia berhubungan dengan pria itu, selalu dalam pengaruh obat. Dan 2 kali itu semuanya dengan gigolonya. Jika ia bukan gigolo, maka berarti Tracy. Daniel tertegun sejenak, ia berteriak dalam hati, hampir saja keceplosan. Tetapi, ia cepat bereaksi berbicara dengan tenang, bukankah aku pernah melihatnya di bar Kaisar, apa kamu sudah lupa? Oh. Tracy hampir saja lupa, saat itu ia diberi obat oleh Yuni dan ia yang menyelamatkannya. Jadi, ia berbicara seperti ini memang tidak ada masalah. Tetapi, bagaimana caranya membuktikan bahwa ia adalah gigolonya? Pergi mandi dan tidur lagi, hari belum pagi. Daniel berdiri hendak pergi. Jangan pergi. Tiba-tiba Tracy memeluknya dari belakang, meletakkan wajahnya di punggung Daniel dan bermanja dengan suara lembut, tinggallah di sini menemaniku. La sudah tidak peduli, toh sudah pernah tidur bersamanya. Lebih baik melakukannya sampai tuntas. Hari ini, kamu sangat berbeda. Daniel mengakuinya, ia sangat menyukai ini. Begitu wanita ini berinisiatif duluan, aliran darahnya langsung mendidih, sulit menolaknya. Tetapi, ia tahu jelas apa tujuan wanita ini. Ia tidak akan membiarkan wanita ini mendapatkan apa yang ia inginkan. Bab 228. Suka. Tracy berinisiatif mencium daun telinganya. Tangannya meraba bajunya. Piyama macam apa yang dikenakannya. Bagian belakangnya begitu erat, sulit sekali dilucati. Suka. Daniel membalikkan badan dan menangkup wajah Tracy. Lalu, menciumnya dengan ganas dan menekannya ke tempat tidur. Tracy menggeliat dengan gelisah, kedua tangannya melucuti pakaian Daniel dengan lemah.
ia ingin melihat bagian punggung belakangnya, tetapi pakaiannya sulit sekali dilucuti. Merepotkan sekali. Aku sendiri saja. Daniel melepaskan jubah mandinya dan melemparnya ke samping. Lalu, tubuhnya menekan Tracy kembali. Tracy menjulurkan leher ingin melihat punggung Daniel, tetapi Daniel mematikan lampu. Kenapa dimatikan? Tracy terperangah. Dalam kegelapan akan lebih baik. Daniel menggigit telinga Tracy, jari-jari tangan menyisip ke tangannya, mengeratkan 10 jarinya, lihat aku. Tracy melihatnya secara refleks. Di dalam kegelapan itu, ia tampak seperti binatang buas, matanya berbinar dan hasrat keinginannya melonjak. Tiba-tiba, ia teringat malam di 4 tahun lalu dan mobil di tepi laut itu. Gigolo yang waktu itu juga seperti ini menatapnya. Sepasang mata itu, sama persis. Lah yakin pasti dia, pasti dia. Jangan sembarangan berpikir. Napas panas Daniel menggodanya, fokus sedikit. Tracy memejamkan mata, ia mulai tenggelam dalam dunianya. Sepanjang malam, sosok tubuh terjalin bagaikan tanaman merambat yang sedang naik turun terpantul ke jendela oleh cahaya bulan. Napas bergelora dan bergairah menyatu menjadi syair-syair indah di dalam kamar itu. Segala kekacauan di dalam benak Tracy dikuras bersih oleh Daniel. 113. Keganasan dan kegairahannya membuat Tracy tidak mampu berpikir, ia hanya bisa menempel dengannya dengan lembut. Ketika bercinta itu semakin dalam, Tracy bergumam tanpa sadar, gigoloku. Daniel terkesiap, ia mengernyitkan kening, lalu menghukumnya dengan membungkam bibirnya, tidak mengizinkannya bicara. Wanita ini, pasti ada yang salah dengan otaknya. Tidak menginginkan presdir dominan yang berkuasa, malah terus mengingat gigolo itu. Tetapi, toh identitas lain itu juga dirinya. Tidak perlu cemburu dengan diri sendiri. Pagi-pagi, Tracy sedang terbaring di atas ranjang. Tidurnya lelap sekali, hingga cahaya matahari menembus jendela menyinari wajahnya, barulah ia bergerak sedikit. Ia menggosok-gosok matanya, membalikkan badan, lalu melanjutkan tidur lagi. Setelah tidur beberapa saat, cahaya matahari benar-benar menusuk matanya. Akhirnya, ia turun dari ranjang dengan malas-malasan. Barulah ia sadar, tirai jendela tadi malam tidak ditutup. Astaga, kalau di luar ada orang, bukankah orang itu bisa melihat semuanya? Lah bergegas mengambil jubah mandi di lantai dan mengenakannya, lalu pergi menarik tirai jendela. Ia menyadari di saat ini Daniel sudah berpakaian rapi dan sedang minum teh di taman bunga di bawah. Rian menundukkan kepala melaporkan sesuatu kepadanya. Ekspresi Daniel luar biasa bahagia, seolah ia mendapatkan suatu kemenangan sempurna. Mungkin karena ia merasa dirinya sedang dilihat orang lain, ia lalu menoleh melihat ke arahnya. Tracy panik bergegas menarik tirai dan bersembunyi. Walaupun sudah merasakan pengalaman bercinta, tetapi ia masih saja gugup dan malu, bahkan sulit berbicara dan menghadapinya. Sekarang masalah lainnya telah selesai, Daniel tidak akan menanyakan masalah berita itu dan tidak berencana menginterogasi Beatrice lagi. Tetapi, ini hanyalah sementara. Ia masih tidak berani menjemput anaknya. Selain itu, bagaimana jika ia bukan gigolo itu? Kepalanya sakit memikirkan ini. Tok tok tok. Terdengar suara ketukan pintu dari luar diiringi suara Lily, Nona Tracy, bolehkah aku masuk? Silakan masuk. Tracy bergegas merapikan ranjangnya yang berantakan. Benar-benar berantakan dan tak sedap dipandang. Lily mendorong pintu masuk, di belakangnya ada pelayan wanita yang mendorong kereta makanan dan satu pelayan lagi yang memegang sangkar burung. Dalam sangkar burung itu ada Rosie yang sedang meringkuk seperti bola. Bab 229. Rosie. Tracy tercengang, kenapa ia bisa di sini? Seharusnya ia berada di rumah barunya. Aku khawatir Rosie kelaparan, jadi aku membawanya kemari. Setelah Lily menjelaskan, ia membungkukkan badan menunduk kepala minta maaf, aku melakukannya tanpa izin darimu, benar-benar maaf. Tidak usah minta maaf. Terima kasih. Sejak kemarin pagi keluar, Tracy sama sekali belum pulang ke rumah. Jika Rosie terus dikurung di dalam sangkar akan menjadi musibah. Jadi, ia sangat berterima kasih pada Lily. Tetapi, ia juga cemas apakah Lily menyadari sesuatu saat ke rumahnya. Walaupun setelah ia pindah rumah ia belum sempat membereskan barang-barang. Barang-barang anak diletakkan di kamar belum dikeluarkan.
Jika memang ada niat menyelidiki, maka tetap bisa diselidiki. Jangan cemas, aku hanya membawa Rosie kemari. Tidak akan melanggar privasimu dan tidak akan menyentuh barangmu. Tampaknya Lily melihat kekhawatiran Tracy. Oh, hehe, baiklah kalau begitu. Tracy tertawa canggung. Mami, Mami. Rosie tadi masih kebingungan, begitu melihat Tracy ia semangat dalam seketika. Ia mengepakkan sayapnya yang terluka sembari memanggil Tracy. Rosie. Tracy mengeluarkan Rosie dari sangkar, meletakkannya di atas tangannya. Mencium kepala kecil berwarna hijau. Mami, rindu, rindu. Rosie menggunakan kepala berbulunya menggesek-gesek wajah Tracy. Selama beberapa tahun ini, Tracy tidak pernah meninggalkannya di rumah. Kemarin pagi ia keluar dari rumah dan tidak pulang hingga malam. Rosie terkurung di dalam sangkar. Makanan dan minumannya telah habis, ia kelaparan memanggil Tracy. Untung saja Lily menjemputnya kemari. Maafkan aku, Rosie. Kemarin tiba-tiba ada urusan, Mami tidak sempat menjagamu. Kedepannya Mami tidak akan meninggalkanmu lagi. Tracy minta maaf kepada Rosie. Huhu. Rosie berpura-pura menangis, belajar dari Carla. Ia juga menggunakan sayap menutup matanya, kelihatannya tampak sedih. Burung beo ini imut sekali. Pelayan wanita mengaguminya. Iya, hahaha. Lily tertawa. Carla, Charles, Carlos, rindu, rindu. Rosie tiba-tiba mengepakkan sayapnya yang terluka dan memanggil ketiga anaknya. Pelayan wanita tidak memperhatikan, ia dengan serius meletakkan sarapan di meja. Sedangkan Lily terperangan, tatapannya ruwet. Tracy gagap, lekas menjelaskan, itu adalah anak dari Bibi Juni, Rosie sering makan dengan mereka. Mami, nenek, nenek. Rosie mendengar nama Bibi Juni, langsung memanggil nenek. Nenek pulang ke desa. Tracy lekas membawa Rosie ke kamar mandi. Sudah, Mami mau cuci muka. Mami bawa kamu, ya. Setelah tiba di kamar mandi, ia tutup pintu dan bergegas mengingatkannya, Rosie, jangan asal bicara, kamu akan mencelakai Mami. Carla, Charles, Carlos. Rosie memanggil mereka bertiga dengan sedih. Sudah kubilang jangan bicara lagi. Tracy benar-benar panik, tenangkan dirimu, jangan bicara lagi, Mami akan membawamu mencari mereka. Yeay. Rosie mengangkat tinggi sayapnya seolah mendapatkan kemenangan. Mami kalah. Tracy menghela napas, ia harus mencari waktu membawa Rosie ke desa. Menyerahkan Rosie kepada Bibi Juni sekalian melihat Carla sudah sembuh atau belum. Sudah bangun. Tiba-tiba terdengar suara Daniel dari luar. Iya, Nona Tracy sedang ke kamar mandi. Jawab Lily dengan sopan. Tangan Daniel memberi instruksi, Lily dan pelayan wanita pergi meninggalkan ruangan itu. Tracy buru-buru cuci wajah, meletakkan Rosie di bak mandi dan berbisik kepadanya, jangan bersuara, ya. Mami keluar sebentar, nanti kembali lagi. Lalu, ia membuka pintu keluar dan menutup pintunya. Yang tidak tahu, akan mengira kamu menyembunyikan seorang pria di dalam kamar mandi. Daniel melihat Tracy yang umpat-umpatan dan tidak bisa menahan diri meledeknya, bukankah hanya seekor burung beo? Bab 230. Ia suka buang air besar di dalam makanan. Tracy tersenyum canggung. Ya, kalau begitu cabut bulunya dan rebus. Sahut Daniel dengan santai. Hah. Tracy terperangah, tidak boleh, dia adalah keluargaku. Bodoh. Daniel menatapnya tajam, sini sarapan. Tracy mendekatinya dan duduk di depan meja. Ia melihat banyak makanan di atas meja, seketika matanya berbinar. Perutnya kelaparan. Ia baru ingat, kemarin ia belum makan seharian. Daniel menyerahkan alat makan kepadanya, lalu duduk di samping. Menopang dagu melihatnya makan. Dulu Tracy adalah putri keluarga kaya, tetapi beberapa tahun ini demi kehidupannya, setiap hari ia sibuk melawan waktu, makan seperti perang. Tidak pernah lagi makan makanan enak dan anggun seperti dulu. Jadi, sekarang cara makannya menjadi lebih kasar. Tetapi, Daniel yang melihatnya seperti itu, malah merasa dia lebih nyata. Selain itu, kecantikannya itu, ia terlihat cantik mau bagaimanapun juga. Ada semacam kekonyolan yang menggemaskan. Kamu tidak makan. Tracy menjilat bibirnya dan menyerahkan sepotong pangsit udang pada Daniel. Aku sudah makan. Awalnya Daniel ingin menolaknya,
tetapi melihat tangan Tracy terus terulur di sana. Akhirnya ia mendekat memakan pangsit udang itu. Enak. Tracy tersenyum polos. Iya. Daniel mengangguk-anggukkan kepala, lalu wajahnya memurung, berdiri dan pergi. Kamu kenapa? Tracy melihat punggung belakang Daniel, ia tertegun. Ia melakukan kesalahan apa? Daniel pergi, ruangan itu tiba-tiba menjadi kosong. Nafsu makan Tracy juga hilang. Ia menopang dagu dan memikirkan baik-baik kejadian tadi. Kesalahan apa yang ia perbuat? Kenapa tiba-tiba sikapnya berubah? Bukankah hanya menyuapinya sepotong pangsit udang? Jangan-jangan ia alergi dengan udang. Saat sedang berpikir, Lily tiba-tiba mengetuk pintu masuk. Nona Tracy, aku bawakan pengisi daya untukmu, agar kamu bisa mengisi daya. Terima kasih. Tracy bertanya dengan ragu-ragu, Dokter Lily, nanti aku ingin keluar sebentar. Baik, aku akan mengatur mobil untukmu. Lily bersiap pergi mengatur. Kamu minta mereka antar aku pulang saja, tidak usah khawatirkan hal lain. La ingin pulang ke rumah dulu, lalu diam-diam ke desa tanpa diketahui Daniel. Baik. Lily menganggukkan kepala tersenyum, lalu pergi meninggalkannya. Tracy melihat Lily sudah pergi. Ia segera membuka ponselnya. Banyak sekali panggilan tidak terjawab, panggilan terjawab dan pesan belum dibaca. Panggilan tidak terjawab ada Bibi Juni, Victor dan Alice. Panggilan yang terjawab hanya Alice. Tracy melihat waktu panggilannya, ia berasumsi Daniel membantunya menjawab panggilan dari Alice. Kurasa memperingatkan sesuatu kepadanya. Telepon itu selesai dalam 10 detik. Sedangkan, panggilan dari Bibi Juni dan Victor tidak dijawab Daniel. Semua pesan belum dibaca, Daniel tidak membukanya. Tracy menghela napas melihat semua ini, kemudian ia menegang lagi. Gawat, apa ia melihat foto galerinya? Ia lekas membuka fotonya dan menyadari album fotonya kosong. Lah baru teringat, semalam ia baru mengganti ponsel baru. Di dalamnya hanya ada beberapa foto. Rosie. Terima kasih langit. Jika kemarin ia menggunakan ponsel lama, maka tamatlah hidupnya. Di dalamnya ada foto dirinya dan 3 anaknya. Begitu Daniel melihatnya, ia pasti langsung paham. Untung saja, untuk sekarang rahasia masih bisa disembunyikan. Beatrice dan Alice seharusnya merahasiakan anaknya untuk sekarang, karena jika mereka mengatakannya akan lebih berbahaya. Selama mereka masih merahasiakannya, Tracy akan takut pada mereka dan akan memohon belas kasihan pada Daniel. Mengingat hal ini, Tracy langsung menghela napas lega. Sekarang ia harus memastikan dulu, Daniel adalah gigolo itu atau bukan, kemudian memastikan apa ia berhubungan dengan kematian ayahnya. Jika ia adalah gigolo dan ia tidak ada hubungannya dengan kematian ayahnya, maka, tidak apa rahasia itu terungkap. Akan menjadi reuni keluarga yang membahagiakan. Bersambung. Nantikan cerita selanjutnya dan yang baru bergabung jangan lupa dukung channel ini dengan tombol subscribe, like, share dan juga komen. Semoga terhibur. Terima kasih.